Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi, ketemu lagi bersama saya Adelia dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Nah, dalam pembahasan kali ini kita masih akan membahas tentang kelompok harta atau aset, yaitu tentang piutang. Oke, kalau teman-teman familiarnya dengan kata-kata utang, lalu piutang ini apa? Nah, kalau utang kan kita tahu bahwa utang itu artinya kita meminjam kepada orang lain. Sedangkan kalau piutang itu artinya kebalikannya, berarti kita meminjamkan kepada orang lain. Nah, kalau dalam konteks ini, piutang usaha, akuntansi piutang, itu berarti berkaitan dengan pinjam-meminjam masalah uang. Piutang ini bisa timbul akibat apa saja? Nah, yang pertama, piutang ini bisa timbul karena adanya penjualan secara kredit. Jadi kita bisa menjual barang dagangan kita secara kredit kepada pihak lain. Ketika kita melakukan penjualan itu, berarti pihak lain telah menerima barang kita, namun kita belum menerima pembayarannya. Nah, itu muncullah piutang ini. Kemudian yang kedua, piutang ini juga bisa muncul karena kita menyelesaikan jasa dengan pembayaran kemudian. Kalau tadi penjualan barang dagang berarti hubungannya dengan perusahaan dagang, sementara yang sekarang ini adalah hubungannya dengan perusahaan jasa. Di mana misalkan kita melakukan servis mobil, servis kulkas, namun kita tidak membayar sekarang, bayarnya beberapa waktu kemudian. Nah, ini bisa menimbulkan adanya piutang ini muncul. Kemudian piutang ini juga bisa muncul karena pinjam-meminjamkan uang. Misalkan dari perusahaan mereka memberikan pinjaman kepada para karyawannya. Nah, ini juga menyebabkan munculnya piutang usaha. Lalu sebenarnya apa definisi dari piutang usaha? Piutang usaha ini adalah merupakan hak untuk menagih sejumlah uang kepada pihak lain karena melakukan penjualan barang secara kredit, menyerahkan jasa dengan pembayaran kemudian, atau pure karena meminjamkan uang kepada pihak lain. Jadi piutang usaha ini merupakan hak kita untuk menagih kepada orang yang telah berhutang kepada kita. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui, pastinya ada dua pihak ya. Satu pihak yang meminjamkan, satu pihak yang meminjam. Lalu kita nyebutnya dengan sebutan apa ini? Jadi di akuntansi kita mengenal istilah kreditur dan juga debitur. Kreditur ini merupakan orang yang memberikan pinjaman. Orang yang memberikan kredit. Kita sebutnya sebagai kreditur. Sementara pihak yang kedua adalah debitur. Pihak yang membutuhkan debit, maka debitur adalah pihak yang menerima pinjaman. Oke, diingat-ingat ya, kreditur yang memberikan pinjaman, debitur yang menerima pinjaman. Kredit yang memberikan kredit, debit yang membutuhkan debit. Oke, sudah paham dengan istilahnya? Lalu di sini kita akan membahas tentang macam-macam piutang yang ada di dalam perusahaan. Nah, yang pertama, piutang yang ada di perusahaan itu adalah piutang dagang atau kita sebutnya sebagai account receivable. Apa itu piutang dagang? Jadi piutang dagang ini merupakan hak menagih kita kepada pihak lain di mana biasanya jangka waktunya itu tidak terlalu lama atau jangkanya jangka pendek. Di mana jangka waktunya kurang dari 1 tahun piutang itu lunas. Atau biasanya lebih spesifik lagi kalau yang masuk kelompok utang dagang ini adalah piutang dengan jangka waktu antara 30 hari sampai 60 hari. Nah, piutang dagang ini biasanya muncul karena adanya penjualan barang dagang. Ketika melakukan penjualan barang dagang, maka pihak penjual ini akan menemui satu kemungkinan. Kemungkinannya adalah ketika pihak pembeli tidak amanah dan tidak membayarkan piutang yang dimiliki kepada kita. Nah, untuk itu biasanya pihak perusahaan mengeluarkan suatu syarat yang disebut sebagai syarat pembayaran. Kalau teman-teman sudah pernah mengenal, syarat pembayaran ini adalah suatu syarat yang dikeluarkan kepada perusahaan sebagai
iming-iming kepada pihak yang berhutang, kepada pihak debitur. Nah, misalkan debitur dia membeli barang dagang dari kita tapi membayarnya dalam jangka waktu 60 hari, misalkan demikian. Nah, dalam jangka waktu 60 hari itu akan ada kemungkinan bahwa debitur itu tidak akan membayarkan utangnya ke kita. Sehingga ada kemungkinan bahwa kita akan mengalami kerugian sebesar biaya yang kita keluarkan untuk pembelian barang dagangnya si debitur itu tadi. Maka dari itu di sini perusahaan mengeluarkan syarat pembayaran yang biasanya bunyinya adalah 2/10 N/30. Ada yang sudah tahu itu apa artinya? Ya, jadi 2/10 itu artinya adalah akan diberikan diskon 2% apabila piutang tersebut dilunasi dalam jangka waktu maksimal 10 hari. 2/10 dapat diskon 2% apabila dilunasi dalam maksimal 10 hari. Dan N/30 yaitu artinya piutang tersebut maksimal harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Nah, ini si kreditur, orang yang memberikan kredit kita sebagai perusahaan itu lebih baik kehilangan uang 2% dari harga jual itu tadi daripada dia mendapatkan uang utuh tapi dia memiliki kemungkinan bahwa uang tersebut tidak dapat tertagih, tidak dapat kembali ke kita. Sehingga lebih baik dia mengeluarkan diskon 2% tapi uangnya akan segera kita terima daripada tidak memberikan diskon tapi uangnya ada kemungkinan untuk hilang. Nah, itu yang disebut sebagai syarat pembayaran. Ada juga syarat pembayaran yang bunyinya adalah EOM atau singkatan dari end of month, akhir bulan. Nah, jadi kalau di akhir bulan berarti di sini dia tidak memberikan diskon, tapi dia memberikan syarat pembayaran. Kalau kamu mau beli di sini secara kredit, maka syarat pembayarannya adalah EOM, end of month. Maka ketika akhir bulan dari transaksi tersebut, piutang tersebut harus lunas. Nah, Bu, lalu apa bedanya N/30 dengan EOM? Kan sama-sama 30 atau sama-sama akhir. Jadi di sini berbeda ya teman-teman. Kalau N/30 itu artinya dihitung 30 hari sejak tanggal transaksi. Kalau misal transaksinya di tanggal 15, maka 30 hari sejak tanggal 15. Misalkan tanggal 14, maka tanggal 14 itu adalah jatuh temponya. Tapi kalau EOM, end of month, maka ketika transaksi itu ada di tanggal 15, maka batas waktu pembayarannya adalah end of month, akhir bulannya. Berarti antara di tanggal 30 atau 31 pada bulan tersebut. Jadi di sini berbeda ya, antara N/30 dengan end of month. Gitu. Itu adalah pembahasan terkait piutang dagang atau account receivable. Lalu yang kedua, kita juga mengenal adanya piutang wesel atau kita juga sebut sebagai notes receivable. Apa itu notes receivable? Apa bedanya dengan piutang dagang? Jadi biasanya kalau piutang dagang itu tidak ada perjanjian tertulis, hanya atas dasar saling percaya saja. Tapi kalau piutang wesel di sini dia menggunakan perjanjian tertulis, di mana jangka waktunya juga sedikit lebih lama daripada piutang dagang. Di mana kalau di piutang wesel ini jangka waktu pelunasannya adalah antara 60 sampai 90 hari. Dan piutang wesel ini juga ada piutang wesel yang berbunga dan tidak berbunga. Untuk wesel yang tidak berbunga itu artinya ketika melakukan pelunasan maka pihak debitur akan membayarkan sejumlah nominal yang tertulis dalam piutang wesel karena weselnya tidak berbunga. Namun apabila weselnya berbunga, maka pihak debitur dia harus membayarkan sejumlah nominal yang tertulis dalam wesel beserta dengan bunga yang tertulis di situ. Misalkan di situ tertulis bunganya adalah 2%. Maka pihak debitur ketika melakukan pelunasan dia akan melunasi sejumlah nilai nominal ditambahkan dengan bunga 2%. Itu perbedaan antara piutang dagang dengan piutang wesel. Kalau dagang biasanya tidak menggunakan perjanjian tertulis, kalau di wesel kita bisa menggunakan perjanjian tertulis. Dan ada satu hal lagi yang istimewa dari piutang wesel adalah dia bisa didiskontokan. Didiskontokan itu apa? Didiskontokan itu artinya dijual kepada pihak ketiga atau biasanya bank. Nah, misalkan kita sebagai kreditur memegang adanya piutang wesel dari debitur X.
Debitur XI tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan lagi. Berarti dia akan membayarnya 3 bulan lagi. Sementara sekarang kita sudah membutuhkan dananya. Lalu caranya bagaimana supaya kita mendapatkan dananya? Kita bisa mendiskontokan wesel tersebut kepada pihak bank. Maka pihak bank akan memberikan sejumlah uang kepada kita dengan dipotong biaya yang muncul dari bank tersebut, dan ketika 3 bulan kemudian maka pihak debitur akan membayarkannya kepada bank sejumlah full. Oleh karena itu kita sekarang mendapatkan dana segar namun dipotong biaya oleh bank, dan bank juga mendapatkan dana utuh dengan memperoleh pendapatan dari pendapatan bunga yang dipotongkan kepada kita. Itu terkait piutang wesel atau notes receivable. Kemudian ada piutang lain-lain atau kita sebutnya sebagai others receivable. Nah, others receivable ini sifatnya lebih santai karena biasanya kita meminjamkan pinjaman uang kepada karyawan. Bisa juga piutang lain-lain ini muncul karena adanya uang muka atas pembelian barang dagang atau juga uang muka untuk pembelian aktiva tetap, sehingga bisa muncul piutang lain-lain. Nah, selanjutnya bagaimana pencatatan untuk jurnal piutang ini? Di sini ada beberapa jurnal. Yang pertama, adanya pencatatan piutang karena adanya penjualan secara kredit. Maka jurnalnya saat terjadinya penjualan kredit adalah account receivable atau piutang, di sebelah debit dan kreditnya adalah sales atau penjualan. Biasa ya mencatatnya, account receivable pada sales. Kemudian, apabila ternyata dari barang yang dijual itu tadi, ada yang tidak sesuai sehingga harus dilakukan retur, maka jurnalnya adalah sales return, kita catat di sebelah debit, atau retur penjualan di sebelah debit, dan kreditnya adalah account receivable, atau piutangnya kita catat di sebelah kredit. Nah, piutang kita catat di sebelah kredit artinya piutang ini berkurang. Berkurangnya sebesar berapa? Berkurangnya adalah sebesar nilai barang yang kita retur itu tadi. Kemudian ternyata apabila si debitur berhasil melunasi piutangnya kepada kita di bawah jangka waktu yang ditetapkan pada syarat pembayaran, maka dari itu kita harus memberikan potongan kepada pihak debitur. Nah, saat adanya potongan penjualan ini kita juga harus mencatatnya di dalam jurnal, dengan jurnal adalah sales discount di sebelah debit dan kreditnya adalah account receivable. Sales discount di sebelah debit, diskon penjualan pada account receivable, pada piutang. Jadi di sini piutangnya ditaruh di sebelah kredit, artinya piutangnya berkurang. Kemudian, bagaimana caranya kita mencatat piutang karena adanya pembayaran jasa secara kredit? Kalau tadi kita di penjualan barang, maka kita menggunakan akun sales. Kalau di pembayaran jasa, maka di sini kita menggunakan akun revenue atau pendapatan. Maka apabila ada piutang karena pembayaran jasa secara kredit, maka kita harus mencatatnya dengan account receivable di sebelah debit, piutangnya di sebelah debit, dan kreditnya adalah service revenue, pendapatan service. Tuh. Kemudian, bagaimana kalau kita mencatat piutang karena meminjamkan uang? Maka kita bisa mencatat piutangnya dalam akun account receivable dan kreditnya adalah cash. Piutang pada kas, karena memang kas kita yang berkurang karena dipinjamkan. Apabila piutang telah jatuh tempo, maka perusahaan akan menerima uang dengan jurnal. Berarti ketika si debitur ini dia akan melunasi utangnya ke kita, maka perusahaan akan mencatatnya dengan jurnal cash, kita catat di sebelah debit, kas kita catat di debit, artinya kas bertambah, dan account receivable atau piutang kita catat di sebelah kredit. Account receivable dicatat di sebelah kredit, artinya piutangnya berkurang. Nah, seperti yang sudah Bu Adel bilang di awal tadi, bahwa ketika kita memberikan pinjaman kepada pihak lain, maka akan ada kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih. Nah, terus gimana caranya kalau ada piutang yang tidak tertagih? Maka perusahaan bisa melakukan penghapusan terhadap piutang yang tidak tertagih itu. Nah, penghapusan ini kita memiliki dua metode untuk menghapusnya. Ada yang menghapus dengan metode langsung atau direct method, dan juga ada penghapusan dengan menggunakan metode tidak langsung atau metode cadangan, atau kita sebut sebagai allowance method. Oke, kita bahas satu persatu ya, mulai dari direct method atau metode langsung. Pada metode langsung ini, penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih, dia langsung benar-benar dihapus.
Menghapusnya dengan apa? Menghapusnya dengan menggunakan akun bad debt expense. Bad debt expense atau kerugian atas penghapusan piutang. Nah, bad debt expense atau kerugian atas penghapusan piutang ini kita catat di sebelah debit. Dan piutang yang tidak dapat tertagih itu tadi yang mau dihapuskan langsung kita masukkan ke sebelah kredit. Jadi piutangnya masuk ke sebelah kredit artinya piutangnya berkurang. Itu kalau kita menggunakan metode langsung. Jadi ketika ada piutang yang tidak dapat tertagih, langsung kita hapuskan dengan menghapus akun receivable atau akun piutang dicatat di sebelah kredit. Dan mendebitkan akun bad debt expense atau kerugian atas penghapusan piutang. Lalu bagaimana dengan pencatatan dengan menggunakan metode cadangan atau metode tidak langsung atau allowance method? Nah, pencatatan dengan menggunakan metode cadangan ini, kita tidak langsung menghapus piutang ketika ada piutang yang tidak dapat tertagih. Lalu gimana? Caranya adalah dengan mencadangkan terlebih dahulu. Biasanya ketika akhir periode, kita akan membuat pencadangan. Kira-kira di periode ini ada berapa ya piutang yang tidak dapat tertagih. Nah, itu kita buatkan dulu jurnal untuk mencadangkannya. Bunyi jurnalnya gimana? Bunyi jurnal untuk pencadangan adalah bad debt expense atau beban penghapusan piutang pada allowance for bad debtful, cadangan kerugian penghapusan piutang. Jadi di sini dengan menggunakan metode cadangan kita mencadangkan terlebih dahulu, tidak langsung menghapusnya. Kalau di metode langsung tadi kan ketika ada piutang yang tidak dapat terhapus, tidak dapat tertagih maka langsung kita hapus. Sementara kalau di metode cadangan ini, ketika ada piutang yang tidak dapat tertagih, maka kita cadangkan terlebih dahulu. Nah, setelah dari pencadangan itu, kalau benar-benar memang piutang itu tidak dapat tertagih, baru kita hapuskan. Dengan akunnya adalah allowance for bad debtful, kita taruh di sebelah debit, dan kreditnya adalah account receivable. Jadi, account receivable-nya baru hilang ketika adanya penghapusan piutang ini tadi. Jadi kalau kita pakai metode langsung, maka ketika ada piutang yang tidak dapat ditagih, langsung kita hapuskan. Sementara kalau kita menggunakan metode allowance atau metode cadangan, maka piutang ini tidak langsung dihapus, melainkan piutang ini harus kita cadangkan dulu, baru kalau benar-benar tidak bisa dihapus, baru kita hapus. Oke, itu tadi adalah pembahasan terkait akuntansi piutang yang sudah Bu Adel bahas di sini. Semoga teman-teman bisa memahami adanya beberapa metode untuk melakukan penghapusan piutang. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah sini, nanti kita diskusi bareng-bareng di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.